Selamat malam kawan-kawan semua. Ada pepatah bilang, panjang silaturahmi, panjang rezeki. Betul? Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa memanjangkan rezeki kita dengan inspirasi dan cita-cita. Alhamdulillah, malam ini bisa bertemu dengan orang-orang yang bersemangat. Saya mulai dengan sebuah studi dari McKinsey. Indonesia itu akan menjadi ranking 3 negeri terkeren sedunia pada tahun 2045. Amin. 2045, kamu umur 40 tahun. Saya sudah 70 tahun, kira-kira begitu plus minusnya. Syaratnya 3. Mudah-mudahan 3 syarat ini kita renungkan. Yang pertama, ekonomi jangan kurang dari 5%. Saya ini paling sulit nerangin angka pertumbuhan ekonomi di ibu-ibu. Parituan, maksudnya teh, apa ekonomi 50%? Saya bilang, Bu, ekonomi 5% itu kalau ibu ke mall seminggu 2 kali, umroh 2 tahun sekali, ke Bali setahun 2 kali. Nah itu teh 5%. Jadi kita akan menjadi negeri terhebat ketiga kalau syarat pertama ekonomi jangan kurang dari 5%. Nomor 2, demokrasi jangan ribut. Karena itu syarat kondusifikasi. Jadi jangan lagi ya tahun ini kita marah-marahan, unfriend di Facebook, friend lagi mau pilkada DKI, unfriend lagi. Kenapa? Karena politik yang tidak kondusif. Kapan kerjanya? Betul. Yang diomongin hanya ngomongin isu-isu dan habis bakal waktunya. Makanya saya yakin bagian dari kita udah enek dengan baca-bacaan yang ada di seliburan di media sosial. Dan kita doakan pergantian presiden, pergantian gubernur, pergantian bupati, wali kota lancar. Jadikan demokrasi itu seperti festival, lucu-lucuan dan senang-senang aja begitu. Maka jangan benci-bencian. Sekarang ini serba online, betul? Sampai kebencian pun online. Ada bisnis kebencian online. Sarasen 75 sepaket. Ternyata ada customer-nya. Nah, yang ketiga, menurut studi McKinsey, syarat ketiganya adalah jika generasi muda produktif, bonus demografi. Demokrasi ini kompetitif. Apa definisi kompetitif? Mandiri, bisa bersaing, dikirim ke Singapura, bisa bersaing, dikirim ke luar negeri, bisa bersaing, bisnis sendiri, bisa bersaing. Maka yang diperlukan oleh Anda adalah skill. IP saja tidak cukup. Di Indonesia itu sekolah lebih susah daripada di Amerika. Saya buka-bukaan aja ya. Saya ini lulusan ITB. IP semester 1 saya jelek 2,7. Saya ke Berkeley American University of California, IP saya 3,9. Padahal otaknya sama. Yang saya bilang gampang di Amerika dibanding di Indonesia. Nah, jadi kalau kita kompetitif punya extra skill, sampailah mimpi 2045 itu Indonesia negara terhebat ketiga di dunia. Tepuk tangan untuk Anda-Anda yang di 2045 ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi CEO, ada yang jadi macam-macam. Sementara saya bersama Bu Cinta duduk di taman di Bandung. Nah, oleh karena itu, syukuri nikmati umur ini. Jadi pemuda itu fisik lembur lebih panjang. Makanya yang demo-demo kan mengandalkan pemuda. Gak mungkin kakek-kakek nenek suruh demo kan. Nah, oleh karena itu, ada 4 tipe pemuda. Pertama, dia pintar tapi tidak peduli. Ini masih banyak banget bertemu nih teman-teman saya cerdas tapi malu jadi orang Indonesia. Kadang-kadang ada masa duduknya sendirian aja, yang penting tajir sendiri, hedon sendiri, sukses sendiri. Yang kedua, dia tidak pintar tapi peduli. Ini seringkali dibohongin demo, dibayar nasi bungkus, ditanya demonya tentang apa, gak ngerti. Pokoknya disuruh aja. Saya kan peduli. Yang ketiga, tipe pemuda yang paling parah. Sudah tidak pintar, tidak peduli lagi. Nah, itu preman-preman musuh masyarakat. Nah, saya doakan yang hadir di sini menjadi tipe yang keempat. Pemuda yang pintar, tapi juga peduli. Kenapa harus pintar? Supaya kita bisa bersaing. Kenapa harus peduli? Indonesia itu banyak masalah. Saya tinggal di Amerika 5 tahun. Saya cukup pintar saja dan tidak terlalu peduli. Karena negaranya yang sudah beres urusan dasarnya.
Tapi takdirnya saya ini orang Indonesia. Problemnya masih banyak orang miskin. Jadi Indonesia itu kita ubah oleh generasi. Indonesia itu kanvas kosong. Mau jadi lukisan keren, gimana kita? Mau jadi lukisan jelek, gimana kita? Sudah takdir dan nasib. Itu dua hal yang berbeda. Saya kira bisa dipahami. Kalau takdir nggak bisa diubah, kalau nasib bisa diubah. Contoh nasib. Kamu sekarang jomblo. Itu bukan takdir. Itu nasib bisa diubah dengan nge-DM gebetan, stalking mantan, siapa tahu balik lagi. Bukalapak bagian jodoh online-nya. Itu namanya usaha. Nasib sendirian menjadi berpasangan. Contoh nasib apalagi? Dulunya bodoh. Bersekolah jadi pintar. Dulunya nggak entrepreneur. Gara-gara gaulnya di Bukalapak. Ini berubah menjadi pintar. Nah, itu nasib diubah. Dulu miskin bisa sejahtera. Saya lihat kasus macam-macam lah. Tapi ada takdir dan tidak bisa diubah. Kulit kamu sawo matang, betul? Takdir. Mau kena skincare, mau kena RH, gak bisa. Apalagi takdir. Indonesia negeri bencana. Itu takdir. Negeri paling banyak gunungnya adalah Indonesia. Sampai kapanpun juga gak bisa diubah. Gunung meletus setiap bulan. Tsunami datang tiap tahun sekali. Yang bentul terhadap takdir kita menyesuaikan diri kayak orang Jepang. Kena gempa 9,0 Richter. Yang kena korban mati hanya puluhan jiwa. Besok kita pernah kena tsunami, meninggal hingga 200.000. Karena kita tidak bisa dengan ilmu menyesuaikan pada takdir. Sehingga poin saya, Indonesia di Hari Pemuda ini mau dibawa kemana? Gimana kamu sebagai generasi pelukis kanvas kosong ini mau nyahahi dengan drama Korea itu, atau berkarya dengan sesuatu? Saya sih pelukis kanvas putih ini. Memutuskan dulu saya arsitek. Kerja atau berkarya sampai 200 dalam sehari di luar negeri. Saya punya karyawan 70. Saya saya jadiin superner. Hidup saya sudah cukup menyenangkan. Istri cantik dan anak 2. Setahun 8 kali ke luar negeri, rumah ada. Secara duniawi sudah memadai lah. Secara duniawi sudah memadai. Tapi ibu saya bilang, khairun nas safauhum linnas. Mengutip dari hadis, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang manfaatnya lebih banyak. Jadi, di mana ada kesempatan, pilihlah panggung kehidupan yang bisa merubah lebih banyak. Kamu jadi karyawan keren, tidak menyusahkan orang, tapi lebih keren kamu adalah pemilik perusahaan yang bisa menghidupi 5 orang, 10 orang, 1000 orang. Saya dulu arsitek mengurus bangunan. Ternyata saya bisa mengubah peradaban. Di mana saya diam, Bandungnya diam. Saya semangat, Bandungnya berubah. Jadi, saya titip ke kalian untuk menjadi generasi yang tidak hanya ngomong saja. Akan tetapi, generasi yang berkarya diukur dari hasilnya. Jangan sampai kamu tua, umur 60 tahun, dan pensiun itu ditanya, apa warisan ini atau kakek? Lalu jawab tidak ada. Karena isinya hanya ngobrol, dan ngobrol. Dan sebab warga Indonesia tidak suka membaca dan tidak suka menulis. Makanya indeks literasinya ranking 50 sedunia, setara dengan negara di Afrika. Orang Indonesia hanya baca buku sebanyak 27 lembar per tahun. Itu pun buku tabungan. Makanya media sosial laku. Mengapa? Instagram sekarang memiliki teknik baru. Nulis di atas foto. Wow, fakta. Anda harus tahu. Karena warga Indonesia nggak bisa baca-baca panjang-panjang. Baru baca 4 paragraf saja sudah pusing. Makanya judul banding judul. Jadi, poin saya, Indonesia di masa depan terserah kita. Anda suatu hari menjadi generasi yang hidup Indonesia emas 2024. 5. Usia Anda sedang keren-kerennya. Saya doakan Anda nanti yang mengurus Indonesia dan jadi pemimpin-pemimpin. Ingat pesan saya hari ini bahwa Indonesia jadi ranking ketiga karena Anda sepulang ke rumah dan mulai berkarya. Dan jadi orang positif. Positive mind and positive life. Karena negative life from a negative mind. Energi terbesar dalam hidup kita adalah keyakinan. Kalau yakin, semua bisa selesai. Keyakinan dalam bentuk agama, keyakinan dalam bentuk cita-cita, keyakinan dalam bentuk bisnismen, keyakinan dalam bentuk gagasan,
Intinya adalah keyakinan. Tapi kalau hidup kita sudah kehilangan keyakinan, mau diapakan saja, kamu hanya akan menjadi layang-layang putus saja. Ya, sekian materi dari saya, sharing-sharing dari saya. Semoga pesan yang saya amanahkan ke kalian dibawa baik sampai ke rumah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.